Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat waktu luang kepada kita yang mana kita dapat gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul, ringkasan Sirah Rasul, Sirah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seorang ulama yang sangat terkenal, yang antum atau kebanyakan antum mempelajari kitab-kitab beliau yang tipis-tipis, yang akidah, Ushul Salasah, Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, dan yang lainnya. Dan beliau ini memiliki kitab berkaitan tentang sirah Nabi. Kalau antum bisa mengkajinya, maka itu sangatlah bagus sekali. Karena ini berkaitan tentang kesempurnaan antum dalam memahami buku-buku beliau. Karena terkadang mungkin bisa jadi Syekh rahimahullah beliau tidak menyebutkan faedah di Ushul Salasah, tidak menyebutkan faedah di Kitabut Tauhid, tapi beliau menyebutkan faedah di sini. Dan antum bisa menyempurnakan faedah antum di buku-buku tadi. Kemudian ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah pada pertemuan kemarin atau sebelumnya telah kita sebutkan atau jelaskan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, Nabi Ibrahim merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim termasuk Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah orang yang membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah, surat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Ibrahim beserta putra beliau Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kemudian setelah itu masih dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Namrud. Ya, kisah Namrud. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, yang dia mengaku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kemudian Nabi Ibrahim pun menantang, kalau bisa demikian, datangkan matahari dari arah barat, bisa enggak? Nah, kisah Namrud. Kemudian juga ada kisah Nabi Ibrahim bersama 4 burung. Jadi Nabi Ibrahim ingin ditenangkan hatinya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang menghidupkan dan mematikan.
Kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 burung, kemudian dicincang-cincang, kemudian dagingnya disatukan, kemudian ditaruh di masing-masing ditaruh di lembah atau di gunung atau di bukit, kemudian panggillah. Nah, kisah Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan di dalam kitab dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, ya, Nabi Ibrahim Allah kisahkan dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara. Allah juga mengkisahkan Nabi Ibrahim dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat. Allah juga mengkisahkan Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am. 5 surat. Dalam surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat Az-Zukhruf, surat As-Saffat, surat Al-An'am, 5 surat ini, di sana terdapat kisah Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan untuk Nabi Muhammad SAW. Perihal dakwah beliau, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya, ya, mengajak mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada patung-patung itu. Kemudian juga terdapat pembakaran Nabi Ibrahim di kisah Al-Anbiya. Nah, nanti kita akan sebutkan insya Allah. Kemudian selain surat Al-Baqarah, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, As-Saffat, Al-An'am, Allah juga berkisah tentang Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah. Mumtahanah. Kemudian dalam surat Maryam. Kemudian dalam surat At-Taubah. Surat Al-Mumtahanah, kemudian surat Maryam, kemudian surat At-Taubah, ini semuanya berkaitan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim dan perdebatan Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Azar. Kemudian juga Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim dalam surat Az-Zariyat. Kemudian surat Hud, surat Hijr. Kemudian surat Ibrahim. Banyak ya, Masya Allah. Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim di 4 surat tadi, surat Az-Zariyat, surat Hud, kemudian surat Al-Hijr, surat Ibrahim, menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim, keluarganya, terkhusus Nabi Ismail dan yang lainnya, kemudian perjalanan perjalanan hijrah dari Irak menuju Syam atau menuju Mesir. Nah, sehingga kisahnya Nabi Ibrahim di Al-Quran banyak sekali. Ada 13 surat yang berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 13 surat. Surat Al-Baqarah, surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat Az-Zukhruf, surat As-Saffat, surat Al-An'am, surat Maryam, surat Taubah, surat Az-Zariyat, surat Hud, kemudian surat Hijr, kemudian surat Ibrahim. Nah, tapi kita tidak bahas semuanya, karena kita tidak membahas tafsir. Nah, kita bahas inti-intinya saja. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, kita hanya membahas beberapa surat dari 13 surat ini. Awal mulanya dikatakan bahwasanya
ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini seorang yang membuat patung, kemudian menyembahnya, dan mengajak kaumnya untuk menyembah patung pula. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun berinisiatif untuk memulai dakwahnya pada ayahnya, baru nanti kaumnya. Karena Nabi Ibrahim Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Adapun di umur berapakah Nabi Ibrahim diutus menjadi Nabi dan Rasul? Terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Yang jelas Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Kalau kata Syekh Utsaimin, kebanyakan para nabi dan rasul diutus pada umur 40 tahun. Atau mendekati kurang lebih. Kemudian Nabi Ibrahim pun mendakwai ayahnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya abati, wahai ayahku dalam surat Maryam. Mendakwai ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya. Kisah yang telah kita sebutkan. Kemudian ikhwati fillah a'azanallah wa iyyakum. Setelah mendakwai ayahnya, setelah Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya, beliau pun mendakwahi kaumnya. Mendakwai kaumnya sebagaimana yang telah kita sampaikan di dalam surat Al-An'am, perdebatan dengan kaumnya. Setelah mendakwai kaumnya dan juga tidak mau beriman kaumnya dan ayahnya, sampai Nabi Ibrahim pun bersumpah untuk membuat tipu daya. Hal ini Allah Subhanahu yang berujung tipu daya ini berujung dengan pembakaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilemparkan di api, kobaran api yang besar. Dan kejadian ini sebelum hijrah ke Mesir atau belum menikah dengan Hajar. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya
ayat 51 dan seterusnya. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami Allah telah memberikan kepada Ibrahim sebelum Nabi Musa dan Harun. Karena sebelum ayat ini Allah berbicara tentang Nabi Musa dan Harun. Kakeknya Nabi Musa dan Harun, yaitu Nabi Ibrahim, Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul. Wa kunna bihi alimi, dan kami Allah mengetahui perihal Ibrahim. Ya karena Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, menyaksikan segalanya. Idz qala li abihi wa qaumihi, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ma hadhihi tamathil. Ini apa-apaan ini? Patung-patung apa-apaan yang kalian ini beribadah dengannya atau beribadah kepadanya? Patung-patung apakah itu yang kamu tekun menyembahnya? Terus beriktikaf, berdiam diri di sana. Padahal tidak bisa mendengar, tidak bisa mengatakan apa-apa. Nah, bagaimana yang telah kita jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara. Patung tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa melihat. Nah, kemudian Allah nukilkan perkataan kaumnya. Qalu wajadna aba'ana laha abidun. Qalu, mereka mengatakan kaumnya, inna wajadna aba'ana, kami telah mendapati nenek moyang kami, laha, terhadap patung-patung tadi, abidun, menyembah. Jadi kami telah mendapati penyembahan patung-patung ini pada nenek moyang kami gitu. Sebenarnya kalau mereka mau nenek moyang mereka yang betul-betul ya Nabi Adam, dan Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka menyembah apa yang Nabi Adam sembah. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Laqad kuntum, kalian ini, mengatakan kepada kaumnya dan ayahnya, betul-betul wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian, fi dhalalim mubin, betul-betul di dalam kesesatan yang nyata. Qalu aji'tana bil haqq am anta minal 'alin. Nabi Ibrahim pun dikatakan kepadanya, apakah engkau datang kepada kami dengan kebenaran atau engkau main-main saja? Kamu hanya mengolok-olok kami, hei Ibrahim. Karena dalam pikiran mereka, Nabi Ibrahim hanya seorang diri. Sedangkan kaumnya, kampungnya, banyak orang mereka menyembah patung-patung tadi. Dan kebanyakan orang memilih mana anggota atau kelompok atau pemeluk yang paling banyak, bukan? Nah, ya karena fitnah ini. Tapi kan Nabi Ibrahim sebenarnya walaupun sendirian,
Nabi Ibrahim sudah mengajak mereka berpikir dengan logika mereka, akal mereka. Nggak bisa disembah kok disembah. Nggak bisa di ini kok masih tetap disembah. Nah, kalian dan nenek moyang kalian tuh betul-betul di dalam kesesatan yang nyata. Apakah kamu, wahai Ibrahim, mengejek kami? Sama ikhwah, ketika antum berdakwah, mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka nanti antum akan bertemu para petinggi-petinggi, pemuka-pemuka kaum, dan mereka akan mengatakan, kamu ini baru anak kemarin sore, cuma seorang diri. Kok berani-beraninya kamu ini dan itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun melanjutkan. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim mengatakan, bal rabbukum, seharusnya yang kalian sembah, Rabb kalian itu adalah Rabb yang menciptakan 7 langit dan bumi. Rabb yang mengatur dan yang memiliki 7 langit dan bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas hal itu. Aku bisa menjaminnya. Kalau kamu menyembah Allah, menyembah Rabb yang menciptakan 7 langit dan bumi ini, kalian akan betul-betul dalam keadaan beriman, tidak tersesat. Kemudian Nabi Ibrahim pun melanjutkan, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Jadi betul-betul Nabi Ibrahim ingin membuat tipu daya terhadap patung-patung tadi yang mereka sembah. Ada patung yang besar, ikhwah, kayak patung-patung ketika kita ingin memasuki sebuah kota itu loh. Besar. Jadi Nabi Ibrahim sudah berazam, sudah berniat ingin membuat tipu daya untuk kaumnya. Dan ini tipu daya terpuji, ikhwah. Tipu daya itu tidak selamanya buruk. Seperti tipu daya dalam peperangan, itu bagus. Tipu daya dalam peperangan, bagus. Tipu daya untuk kemaslahatan, bagus. Tipu daya untuk berdakwah, bagus. Selama tidak ada kedustaan ya, ikhwah. Dan ini termasuk salah satu dari apa? Kedustaan Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa melakukan atau tidak bisa memberikan syafaat uzma di hari kiamat. Kemudian kaumnya pun mereka pergi. Jadi tadi kayak di aula auditorium gitu di negaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdebat, kalian ini apa sih? Kenapa kok kalian masih tetap menyembah ini dan itu, patung-patung tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Pergi. Akhirnya mereka pun pergi dan Nabi Ibrahim apa ikhwah? Membuat tipu daya. Tipu daya Nabi Ibrahim Allah jelaskan setelahnya. Faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-58.
Maka Ibrahim pun menjadikan seluruh patung-patung tadi hancur lebur. Yang membuat patungnya siapa? Ayahnya. Dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Dihancurkan patung-patungnya, tersisa satu saja. Illa kabiran lahum, kecuali patung yang paling besar. Patung yang paling besar, itulah patung yang disisakan Nabi Ibrahim. Tipu daya bukan? Nah, nampaknya Nabi Ibrahim berjanji buat tipu daya itu bukan di hadapan mereka langsung, karena kalau membuat mereka langsung nanti bisa habis. Tapi wallah alam ada kemungkinan Nabi Ibrahim memang berani ya ikhwah. Aku akan membuat tipu daya di hadapan kalian. Ketika kaumnya sudah pergi, entah pergi kemana, bekerja atau di mana, intinya tersisa Nabi Ibrahim ya sendirilah yang ada di auditorium atau aula yang tempat peribadatan mereka. Patung-patung yang begitu banyak. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung, tersisa satu patung, yaitu patung yang paling besar. Kalau di sana patungnya ada yang 5 meter, maka disisakan yang 5 meter. Pokoknya yang paling besar. Tujuannya apa ikhwah? Tujuannya baik. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Selesai. Habis itu Nabi Ibrahim pun pergi dari ruangan tadi. Kemudian kaumnya pun tiba. Mereka tiba di peribadatan mereka. Mereka pun mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Kaumnya Nabi Ibrahim pun mengatakan, siapa yang berbuat demikian? Kenapa kok patung-patungnya hancur lebur? Bergelimpangan semuanya ini. Sesungguhnya orang yang melakukan ini laminadz zalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Tak memiliki ini. Ya ikhwah, padahal yang berbuat zalim siapa? Kaumnya kaumnya Nabi Ibrahim kan? Nah, dia yang berbuat zalim, nuduh orang lain berbuat zalim. Subhanallah. Terkadang orang itu seperti itu loh. Tidak tahu dirinya sendiri. Dia tidak mengetahui kalau dianya itu salah. Ngiranya yang salah orang lain, padahal dia sendiri yang salah. Sama ini. Mereka ini nggak tahu, ternyata yang zalim itu yang mereka berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Kaumnya Nabi Nuh telah berbuat zalim. Tapi mereka pun bertanya, siapa ini? Kemudian sebagian mereka menjawab, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami telah mendengar ada seorang pemuda yang dia menceritakan yang berbuat ini adalah Nabi Ibrahim. Kayak seolah CCTV zaman dulu sudah ada ya, Pak. Belum ada CCTV. Intinya sudah ada begitu, ada orang yang beritahu. Dan fata di sini maksudnya adalah Nabi Ibrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang menyebut namanya Ibrahim. Nampaknya yang datang itu betul-betul pembesarnya kaumnya Nabi Ibrahim. Nampaknya seperti itu. Dan nampaknya betul-betul yang melakukan tipu daya tadi memang Nabi Ibrahim.
Dan antum bisa perhatikan di sini kaumnya menggunakan kalimat fata, pemuda. Mengisyaratkan Nabi Ibrahim ini masih muda, belum berumur tua atau 50 tahun jadi nabi dan rasul. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali di usia muda. Subhanallah. Annallah yab'atsul anbiya syababan, kata Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya Allah mengutus para nabi itu di usia muda. Sedangkan para ulama merupakan pewaris para nabi. Sehingga para ulama kebanyakan dari muda itu sudah apa? Terlihat keilmuannya. Naam. Kemudian pembesarnya pun yang marah tadi yang baru datang mengatakan kepada bawahan-bawahannya seperti itu. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kalau demikian, bawalah Ibrahim. Panggil si anak muda tadi, anak yang baru kemarin sore, panggil. Bawalah dia ke sini agar disaksikan oleh semua orang. Akhirnya dipanggillah Ibrahim, entah diseret atau di apa, yang jelas dipanggil. Karena Nabi Ibrahim seseorang diri, otomatis apa ikhwah? Ditarik. Dan antum melihat perjuangan Nabi Ibrahim seorang diri dalam berdakwah. Antum masih enak. Ada teman yang bisa membantu. Nah, Nabi Ibrahim seorang diri. Sudah berkumpul seluruh manusia, ibarat kata di lapangan sana. Kemudian berkatalah, qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang telah melakukannya terhadap berhala-berhala kami, sembahan-sembahan kami, hai Ibrahim? Hai Ibrahim. Karena tadi orang-orang yang mengiranya memang Nabi Ibrahim sudah ingin melakukan tipu daya. Dan satu-satunya orang di negeri itu yang tidak merestui peribadatan terhadap patung ya cuma Nabi Ibrahim ini. Hai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini, menghancurkan seluruh patung-patung kami, sembahan kami? Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim pun mengatakan, bahkan yang berbuat demikian, yang menghancurkan patung-patung kecil ini adalah patung yang paling besar tuh, yang tersisa satu ini. Fas'aluhum, maka bertanyalah kepada patung yang paling besar ini, in kanu yantiqun, jika patung-patung ini bisa memiliki mulut dan berbicara. Coba. Dan ternyata marahlah mereka. Dan ini menurut Nabi Ibrahim merupakan kedustaan. Nabi Ibrahim, beliaulah yang menghancurkan, tapi Nabi Ibrahim mengkambing hitamkan si patung tadi, makhluk yang tidak bisa berbicara atau tidak bisa ngapa-ngapain tadi. Sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa, ikhwah, tidak bisa memberikan syafaat uzma di hari kiamat. Nanti yang bisa kan cuma Nabi Muhammad saja, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu
Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Maka kaumnya pun kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Jadi apa? Kaumnya ini sama seperti yang telah kita sebutkan. Setiap adanya seorang nabi dan rasul, pasti kaum mereka ini mendapati bahwasanya apa? Kebenaran itu ada di rasul tadi. Hanya saja mereka tidak mau mengimaninya. Allah SWT sudah memberikan mukjizat juga kepada para nabinya. Kekuatan kepada para nabinya. Dan hal ini membuat kaumnya mengetahui kebenaran yang dibawa Rasul dan nabi-nabi. Sehingga mereka pun pulang ke rumah mengatakan dalam diri sendiri, oh yang betul, yang zalim itu kamu sendiri. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Awalnya sudah mau taubat nih. Kemudian kena syubhat lagi, bisikan setan. Ibrahim kan kamu sebelumnya sudah, kan kamu yang mengatakan kepada kami bahwasannya apa? Patung-patung itu kan nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Tapi kok bisa patung ini bisa menghancurkan yang kecil-kecil? Tuh lihat. Lihat ikhwah. Sebenarnya kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Muhammad, Abu Jahal dan yang lainnya, mereka itu tahu kebenaran. Tahu kebenaran Allah SWT yang dibawa para nabi dan rasul. Akal mereka pun mengingkarinya. Kalau ada yang ini berarti betul-betul parah sekali. Coba lihat tadi. Ibrahim, kamu kan sebelumnya yang mendebat kami. Kamu yang mengatakan kami, kenapa sih harus menyembah berhala-berhala nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tersisa ini. Barulah Nabi Ibrahim mengatakan lagi, qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Dengan keberaniannya Nabi Ibrahim pun mengatakan, hai kaumku, apakah kalian ini menyembah selain Allah? Menyembah sesuatu, tempat-tempat tadi yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian. Nabi kemudian uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ibarat kata nih tadi Nabi Ibrahim sudah selamat nih, ya kan? Udah nggak jadi dituduh. Tapi Nabi Ibrahim malah apa? Terus berbicara, dakwah nih, kesempatan lagi nih dakwah. Subhanallah. Begitu beraninya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga berani. Cucunya Nabi Ibrahim. Celakalah kamu, kalian, dan apa yang kalian sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Dikata-katain, kalian ini gimana sih? Kan udah tahu. Subhanallah. Sisi pengajaran Nabi Ibrahim menjadikan alat-alat apa? Patung-patung tadi sebagai sasaran untuk berdakwah kepada kaumnya. Coba perhatikan dong. Ayo perhatikan ini. Kok kalian masih saja mau menyembah si patung-patung ini, nggak bisa ngapa-ngapain? Ayo sana. Kira-kira apa yang terjadi, ikhwah? Marahlah kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim marah. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan, qalu, mereka pun mengatakan kaumnya Nabi Ibrahim, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Subhanallah. Nampaknya ini ada apa? Ada tipu daya setan di situ ya, Pak. Jadi setan kayak membantu, kayak seperti Nabi Muhammad itu. Ada orang yang setan yang menjelma kemudian mengatakan, udah bunuh aja Muhammad. Sama ini juga. Kan tadi kaumnya sudah berpikir nih, oh iya juga ya, Ibrahim kelihatannya benar juga nih. Masa sih Ibrahim berdusta kayak gitu?
Ibrahim nggak bakalan ini nih gitu. Tapi apa ikhwah, bisikan tadi, syubhat langsung. Sudah, pokoknya padahal kalau dipikir-pikir mereka itu udah bentar lagi nih masuk Islam loh. Bentar lagi ngikutin Nabi Ibrahim, tapi enggak. Langsung saja Pak, hariku, udah, bakar. Kumpulkan kayu bakar, ayo Ibrahim dibakar aja. Mengisyaratkan ikhwah, kalau misalkan banyak orang, pasti akan ada yang menyelisihi. Dan pasti ada yang bahasa Jawanya ngojok-ngojoi, gitu ya. Memprovokasi. Padahal sudah jelas kebenaran, pasti akan ada orang yang memprovokasi. Antum bisa bayangin, di hadapan Nabi Ibrahim banyak orang. Mungkin ribuan orang itu sudah siap itu. Sebagian mereka sudah apa? Sudah mau beriman. Tapi ada yang memprovokasi. Sama halnya ketika Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bacakan ayat Al-Quran. Al-Walid bin Mughirah hampir masuk Islam. Kemudian ada memprovokasi. Enggak. Pokoknya Muhammad itu betul-betul ini. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah nggak jadi masuk Islam. Sama tadi ada sebagian kaumnya betul-betul, oh ya juga ya. Tapi kan ini. Tapi ada yang memprovokasi. Akhirnya apa? Udah. Yang suara sedikit tadi kalah akhirnya dengan penting-pentingnya udah bakar. Akhirnya apa? Wansuru alihatakum. Minta bantuan kepada berhala-berhala kalian. Tinggal satu berhala tadi, mereka berdoa. In kuntum fa'ilin. Jika kalian betul-betul akan melakukan pembakaran pada Ibrahim. Ikhwah, kalau antum perhatikan, subhanallah. Al-Quran ini betul-betul menjelaskan kebenaran agama Islam. Kalau antum melihat Al-Quran ini, Al-Quran itu betul-betul menjelaskan kebenaran agama Islam dan menunjukkan kebatilan agama selain Islam yang menyembah berhala-berhala sampai zaman sekarang ini. Ada kan beberapa negara yang mereka menyembah berhala. Tapi kunci satunya adalah, satu-satunya kunci itu memahamkan mereka dulu bahwasanya Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah. Dah titik. Jadi tujuan asli, inti pertama kali itu kalau dalam berdakwah, mendakwai orang-orang penyembah berhala ya, atau penyembah hewan-hewan itu, pertama kali yang kita harus betul-betul pegang adalah bagaimana sih mereka itu betul-betul mengakui Allah SWT. Titik. Kalau sudah mereka mau berpikir tentang Allah, maka mereka akan berpikir perihal Al-Quran. Kalau mereka mau berpikir perihal Al-Quran, mereka insya Allah dengan izin Allah, mereka akan selamat. Dan mereka akan berpikir, nih kisah Ibrahim ini betul-betul jelas sekali. Kisah Nabi Ibrahim ini yang Allah ceritakan, itu persis kejadian yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Patung kok disembah, gimana ini? Kan akalnya nggak ini kan? Kemudian setelah itu, setelah itu apa? Didatangkanlah manjanik. Kayak alat pelempar manusia begitu besar sekali. Dan orang-orang udah siap-siap dan Nabi Ibrahim pun diikat. Di manjanik tadi alat yang akan dilemparkannya ke api. Dan orang-orang pun melihat Nabi Ibrahim yang akan dilemparkan ke api tadi. Subhanallah. Sampai Rasulullah SAW sampai dalam disebutkan
Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas yang mengisahkan, kana akhira qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir Nabi Ibrahim sebelum kaumnya melemparkannya ke neraka adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah Allah sebaik-baik wakil. Hingga akhirnya Allah pun katakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna, kami Allah pun berfirman. Lihat, ini mengisyaratkan Allah itu tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah itu menyaksikan. Jika ada walinya, orang yang saleh dan bertakwa seperti Nabi Ibrahim, dizalimi oleh kaumnya, Allah akan apa? Turun tangan. Qulna ya narukuni. Wahai api. Api ini siapanya Allah? Makhluknya Allah, bukan? Allah itu sesembahannya api. Ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu api yang dingin. Jadilah kamu api yang sebagai penyelamat bagi Ibrahim. Ayo. Lihatlah, kemudian Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Allah mengatakan, wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang rugi. Subhanallah. Selesai kisah Nabi Ibrahim di situ. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim. Kobaran api yang besar tadi membuat kaumnya Nabi Ibrahim meyakini bahwasanya Ibrahim sudah mati. Nabi Ibrahim telah mati. Hingga akhirnya kaumnya pun pergi pulang dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan dari situ Nabi Ibrahim pun selamat. Dan nanti akan hijrah. Hijrah kemana? Keluar dari situ. Selamatlah Nabi Ibrahim, alhamdulillah, dari kobaran api. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan perihal apalagi yang terjadi karena memang Al-Qur'an ini perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak menceritakan apakah kejadian ini beruntun apakah tidak. Nah, yang jelas nanti ada lagi kisah apakah setelah Nabi Ibrahim dibakar ini Nabi Ibrahim langsung hijrah atau ada lagi kejadian-kejadian lainnya, kita tidak mengetahuinya. Yang jelas ada juga kejadian yang lainnya. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim ingin diajak pergi. Kemana, ikhwah? Ke pesta kaumnya, perayaan kaumnya. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, faqala inni saqim, sesungguhnya aku ini sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim nggak sakit. Nabi Ibrahim tidak sakit. Beliau tidak mau ikut perayaan-perayaan tadi. Fatawalla wa anhum mudbirin faragha ila alihatihim faqala la ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha an darba bil yamin. Nah. Tapi nampaknya kisah pembakaran ini adalah terakhir. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah. Pamitan dulu sama orang tuanya dan berhijrah. Atau tidak. Intinya adalah Nabi Ibrahim ini kan kisah zaman dahulu kala. Kita nggak bisa berkisah kecuali apa yang Allah ceritakan
Kalau Allah tidak menceritakan ya sudah. Kalau Allah tidak menceritakan runtutannya secara pasti ya sudah, kita ya ceritakan ya tidak secara runtut begitu. Ya walaupun kalau antum cocok-cocoki, awal mulanya adalah runtutannya ya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, kemudian berdakwah kepada kaumnya. Kemudian kaumnya ini mengadakan acara perayaan di sebuah tempat atau mereka pergi begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun ketika diajak mengatakan saya sakit, dusta. Dan ini nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, kedustaan kedua yang membuat Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat uzma. Padahal itu bukan kedustaan untuk dirinya, tapi murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nanti ketika ini sama siapa? Firaun. Ya. Ketika ditanya, siapa, hei Ibrahim, kamu tuh siapanya Sarah? Saya adalah saudaranya. Nah, dan ini disebut tauriyah. Sangat masyhur sekali ya. Bukan berdusta. Karena memang tidak ada orang yang beriman kala itu kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Dan Nabi Lut kala itu. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah ditanya, ayo Ibrahim ikut gak? Enggak, saya sakit. Akhirnya keluarlah kaumnya ini pergi, entah kemana. Tapi ada beberapa kaum yang memang kayak prajurit atau dijaga seperti itu. Masuklah Nabi Ibrahim ke tempat peribadatan dan menghancurkannya. Menghancurkan patung-patung tadi yang kecil-kecil, disisakan yang paling besar. Setelah itu murka, dan kemurkaan kaumnya ini nggak bisa dibendung. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun dibakar. Dan Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah, beserta satu lagi, siapa? Keponakan Nabi Ibrahim, bernama Nabi Lot. Jadi Nabi Lot itu keponakan Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka pun bertiga hijrah. Kemana ikhwah? Ke daerah Syam. Ke daerah Romawi sana. Nah, kisah. Jadi besok kita berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir ya, kisah di Mesir, kemudian Palestina, kemudian nanti bangun Ka'bah dan seterusnya, nanti nyambung ke kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti bisa bayangin di sini yang ungu ini dulu tempat Nabi Ibrahim, daerah ungu sini, kemudian pindah ke orange. Nah, dari Persia, daerah Irak, kemudian ke Palestina sana, kemudian ke Mesir, dan habis itu nanti bangun Ka'bah. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini ada yang kita sampaikan berkaitan tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ini banyak sekali ya ikhwah, di antaranya kisah dengan Namrud. Ya, Namrud, ya, raja yang ngaku dia bisa menghidupkan dan mematikan, ya. Yang dihidupkan adalah orang yang diampuni. Kemudian yang dimatikan adalah orang yang tidak diampuni, akhirnya dibunuh. Nah, kemudian juga ada kisah kisah-kisah yang lainnya. Nah, intinya Nabi Ibrahim pun akhirnya mau tidak mau hijrah ya, karena tidak diterima. Lihatlah Nabi Ibrahim tidak diterima di kampungnya, di kaumnya, di negerinya, sekalipun orang tuanya, orang tua kandungnya pun juga tidak mau menerima. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berhijrah. Dari mana? Dari Irak, dari yang ungu, peta ungu itu sampai ke orange. Nah, wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.